Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gimana kabarnya ibu-ibu semua? Apakah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Di sini ibu-ibu bingung nggak kenapa dikumpulin gitu? Bingung nggak? Bingung. Di sini itu akan diadakan penyuluhan kesehatan tentang tanda bahaya ibu hamil. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Jalila Kasati. Saya seorang mahasiswa UBS. Di mana saya mendapatkan tugas oleh dosen saya untuk melakukan penyuluhan terhadap ibu hamil. Nah, penyuluhannya ini adalah tanda-tanda bahaya hamil. Kita melakukan penyuluhan kesehatan. Saya akan membagikan poster atau pamflet untuk ibu-ibu baca dulu ya, terlebih dahulu. Nah, apa sih tanda bahaya kehamilan? Bahaya kehamilan adalah kondisi atau situasi yang serius yang bisa memungkinkan atau menimbulkan adanya resiko serius yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin. Nah, dalam masa kehamilan. Coba di sini saya mau tanya, apa ibu sudah mengetahui atau sudah searching gitu ya tentang tanda-tanda bahaya kehamilan? Tidak. Oke, macam-macam tanda bahaya kehamilan. Yang pertama yaitu pendarahan. Pendarahan di sini yang dimaksud adalah pendarahan pada trimester pertama, yaitu bahayanya itu menunjukkan keguguran. Jadi kalau masih trimester pertama itu kan masih masa muda gitu ya, menunjukkan keguguran tuh kalau pada trimester pertama. Kalau terjadi pendarahan bisa jadi ada kelainan kehamilan seperti ektopik, yakni janin itu tumbuh di luar rahim. Dan rahim itu kan bentuknya kayak pil gitu ya. Nah, kalau ektopik ini tumbuhnya itu di saluran tuba falopi. Tuba falopi ini adalah saluran indung telur, di mana saluran ini adalah untuk agar si telur ini bisa berjalan ke rahim untuk dibuahi. Tetapi pada kehamilan ektopik adanya kehamilan di saluran ini. Nah, pada normalnya kan kalau hamil itu harus di rahimnya. Jadi bayi itu kan pasti nempel di sana ya. Nah, pada trimester kedua dan ketiga, jika terjadi perdarahan, bisa menandai kondisi kesehatan seperti plasenta previa atau plasenta menutupi jalan lahir. Bayangin ya kalau misal plasenta udah menutupi jalan lahir gitu ya, gimana cara bayi itu keluar? Jadi kan kayak sumber. Jadi bayangin jika terjadi hambatan pada trimester ketiga, jika sudah mulai lahir gitu ya. Kalau misalnya ada sumbatan plasenta di jalan lahir itu kan susah bayinya untuk keluar. Maka kalau susah kayak gitu akan terjadi tindakan SC. Atau misal pada kasus lain, solusi plasenta, yaitu plasentanya pas bagian dari dinding rahim yang berisiko menyebabkan perdarahan hebat saat persalinan. Kan plasenta itu untuk memberikan nutrisi pada bayi. Jika plasentanya lepas bagian, maka akan terjadi perdarahan karena kan plasenta itu banyak pembuluh darah gitu untuk memberikan nutrisi kepada bayi. Yaitu sakit kepala berat. Nah, kondisi ini perlu juga diwaspadai karena bisa berkaitan dengan preeklamsia. Nah, preeklamsia ini adalah kondisi suatu penyakit sebelum ibu hamil ya. Ibu hamil itu kayak muntah-muntah berat gitu. Jadi itu namanya preeklamsia. Nah, preeklamsia ini ditandai dengan komplikasi seperti tekanan darah tinggi dan kerusakan organ terutama ginjal. Nah, jika sudah preeklamsia ini terjadi seperti tekanan darahnya yang sudah tinggi, maka akan terjadi eklamsia. Nah, eklamsia ini adalah suatu kondisi di mana ibu hamil ini muntah secara berlebihan ya. Bayangin kan, ibu hamil perlu nutrisi yang cukup gitu. Kalau misal muntah terus-terusan, jadinya gimana bayinya itu mendapat nutrisi gitu. Ya. Dan eklamsia ini berpotensi menyebabkan kejang-kejang dan komplikasi berat lainnya bagi ibu dan janin. Yang ketiga yaitu nyeri perut hebat. Nyeri perut hebat ini pada ibu hamil juga harus diwaspadai ya, karena bisa faktor risikonya ini ada dua, yaitu kehamilan ektopik dan solusio plasenta. Kehamilan ektopik seperti yang saya jelaskan tadi adalah kehamilan di luar rahim, di mana rahim ini malah tumbuh di saluran indung telur. Yang kedua adalah solusio plasenta. Nah, solusio plasenta ini seperti yang saya jelaskan tadi adalah di mana plasenta ini sebagian lepas dari plasenta itu sendiri, kan karena bayi ini butuh nutrisi gitu ya. Kalau misal lepas terus terjadi pendarahan karena
plasenta ini sebagian besar adalah pembuluh darah untuk nutrisi ibu hamil dan bayinya. Yang keempat yaitu gerakan janin berkurang atau hilang. Nah, gerakan janin berkurang atau hilang adalah salah satu tanda bahaya kehamilan yang penting untuk diwaspadai karena bisa menunjukkan adanya masalah serius pada janin. Nah, biasanya kan janin itu bergerak aktif itu mulai usia kehamilannya 16 sampai 25 minggu. Dan gerakan ini menjadi indikator penting bagi kesehatan janin. Nah, jika terjadi penurunan atau hilangnya gerakan pada janin bisa menjadi tanda-tanda seperti adanya hipoksia pada janin. Nah, apa sih itu hipoksia pada janin? Hipoksia pada janin adalah kekurangan oksigen pada janin. Jadi oksigen itu tidak terbagi ke janinnya gitu ya. Dan kedua adalah pertumbuhan janin yang terhambat. Nah, pertumbuhan janin yang terhambat ini bisa mengakibatkan adanya gangguan penyakit kongenital, di mana gangguan penyakit kongenital ini adalah penyakit yang didapat bayi dari bawaan gitu. Yang kelima yaitu keluar cairan dari vagina secara dini. Dan kejang-kejang pada ibu hamil merupakan tanda bahaya yang serius dan harus segera mendapat penanganan medis. Karena kejang ini seringkali merupakan adalah komplikasi dari preeklamsia yang berat dan jika tidak diobati bisa berkembang menjadi eklamsia. Eklamsia ini yang menjadi salah satu tanda bahaya bagi ibu hamil. Nah, kondisi ini dapat mengancam nyawa ibu hamil gitu. Eklamsia itu udah termasuk kejang sama muntah berat gitu. Jadi harus menangannya ke dalam medis. Yang keenam yaitu demam tinggi atau muntah berat. Demam tinggi pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko komplikasi seperti dehidrasi, persalinan prematur, dan gangguan perkembangan janin. Dan terutama pada trimester pertama, demam yang tidak ditangani bisa berisiko menyebabkan keguguran dan cacat bawaan, seperti kelainan tabung saraf, bibir sumbing, dan kelainan jantung pada bayi. Di mana kelainan jantung ini, jantung itu tidak dapat menutup sempurna ketika memompa darah ke seluruh tubuh. Terakhir adalah anemia. Nah, anemia ini adalah kekurangan jumlah sel darah merah. Di mana jadi maksud anemia ini adalah turunnya Hb gitu. Hb untuk wanita itu sekitar 12 sampai 16%. Nah, pada ibu hamil volume darah itu akan meningkat 50% karena kan harus terbagi sama janinnya gitu ya untuk menutrisi janin tersebut. Nah, pada ibu hamil anemia ini ditemukan tanda gejala seperti pusing, konjungtiva pucat. Konjungtiva itu konjungtiva itu kelopak bawah mata. Terus bisa menyebabkan perdarahan akut atau penyakit lainnya, di mana disebabkan oleh defisiensi zat besi yang tidak terpenuhi dalam tubuh. Nah, tindakan yang harus dilakukan oleh ibu dan keluarga, yang pertama itu jangan panik, yang kedua mencari dan menyiapkan transportasi, yang ketiga segera bawa ibu ke pelayanan kesehatan. Jadi tindakannya itu jangan dilama-lamain, harus segera karena kan ini termasuk penting gitu ya kalau misal menyangkut ibu dan bayi. Bagaimana cara mencegah tanda bahaya kehamilan? Yang pertama yaitu periksa secara rutin. Ibu-ibu sudah periksa secara rutin belum? Sudah. Bagus ya ibu-ibu. Terus yang kedua yaitu konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Jadi makanan yang pure makanan, bukan kayak seblak, kayak sosis itu bukan. Jadi kayak buah, sayuran, protein yang terpenuhi, karbohidrat. Terus kacang-kacangan, susu atau susu hamil gitu sudah minum kan ya? Ya. Yang ketiga istirahat yang cukup. Yang keempat olahraga ringan, misalnya jalan-jalan sama Pak suami tiap pagi enggak? Ya. Jadi menghindari stres. Yang keenam tidak melakukan pekerjaan yang berat karena kan beresiko terjadi komplikasi oleh ibu hamilnya sendiri gitu. Oke, kita sudah sampai di slide terakhir nih. Mungkin secara penjelasan tadi ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti oleh ibu-ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham gitu. Berarti kalau sudah paham di rumah harus menerapkan tanda-tanda bahaya kehamilan ini secara dini ya. Harus sudah care gitu ya. Ya. Baik, sekian acara penyuluhan pada hari ini. Saya
ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu karena sudah bersedia hadir dalam penyuluhan ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.